Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, saya mau bicara kali ini santai aja, berkaitan dengan kemarin banyak yang juga bertanya ya, mengapa saya sampai ke Klaten untuk melayat dan mengantarkan sampai ke liang kubur Profesor Muhammad Samsul Hadi, spesialis kedokteran jiwa konsultan bagian consultation and liaison. Ya, jadi saya ingin sedikit cerita, ini yang merupakan vlog yang mungkin menceritakan lebih banyak hubungan saya, kedekatan saya dengan Prof. Syamsul Hadi, guru saya yang mana banyak banget jasanya buat saya di dalam perkembangan saya sebagai dokter jiwa yang berkaitan dengan psikosomatik. Ya, jadi singkat ceritanya itu saya bertemu dengan Prof. Syamsul Hadi itu waktu beliau sudah selesai masa jabatannya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pusat PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia di tahun 2009. Nah, saya ingat sekali waktu itu kami melakukan presentasi bersama tuh ya di Jakarta di dalam suatu acara yang mana saya lupa acaranya itu. Tapi itulah kali pertama saya berhubungan dengan beliau gitu ya. Dan waktu itu kemudian beliau tertarik gitu ya dengan minat saya di bidang kedokteran jiwa khususnya di bidang psikosomatik medis. Dan tahun 2009 itu saya belum pergi ke luar ya, belum pergi ke Amerika waktu itu. Dan di 2010 di Maret 2010 saya pergi ke luar negeri, waktu itu ke Amerika Serikat. Ada acara American Psychosomatic Society di Portland, Oregon. Ada course yang berkaitan dengan Basic Psychosomatic Medicine di mana saya mengambil course tersebut dan dari situlah awal keminatan saya yang lebih dominan di bidang psikosomatik medis. Setelah pulang dari sana, kemudian terus mempromosikan ini di bidang psikosomatik medis, di bidang psikiatrinya terutama juga, dan banyak yang mulai meminati, orang itu mulai belajar karena dulunya mungkin pasien-pasien psikiatri itu dikenalnya sama teman-teman itu adalah pasien yang gila gitu ya, orang sakit jiwa berat biasanya tuh taunya cuman itu gitu. Tapi di dalam perjalanannya saya ingin tuh supaya kita nggak fokus sama yang seperti itu ya, kasus-kasus gangguan kejiwaan itu sebenarnya banyak yang tidak tertangani karena salah jalan. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang mengalami psikosomatik itu datangnya ke dokter penyakit dalam, ke dokter saraf gitu, ke dokter jantung gitu, THT. Ya, jadi mereka tuh nggak banyak langsung datang ke psikiater. Dan waktu itu saya bersama Prof, bersama Dokter Roni Wirasto dari Jogja UGM mempromosikan ya bahwa gangguan kejiwaan itu sangat berhubungan erat dengan masalah-masalah medis, begitu juga masalah medis sangat berhubungan erat dengan masalah kejiwaan. Jadi disinilah keterlibatan saya lebih dalam lagi. Nah, saya dengan bidang psikosomatik medis. Kemudian di 2012 juga saya pergi ke Amerika. 2013 saya dinobatkan dan mendapatkan pengakuan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Waktu itu satu-satunya sebagai psikiater dari Indonesia, tapi sampai saat ini juga memang belum ada lagi. Ya, jadi yang waktu itu adalah satu-satunya dari Indonesia, pertama dari Indonesia, dan yang ke-6 dari Asia, ya, yang limanya itu dari Jepang. Dan ketika saya mendapatkan fellow itu saya semakin erat kerjasamanya sama Prof. Syamsul Hadi ini. Prof. Syamsul Hadi ini sudah ibarat sebagai mentor, pembimbing sekaligus juga bapak ya. Karena beliau ini langsung kalau ada sesuatu tuh bicarakan dengan saya gitu. Andri, kamu ini harus begini ya, jangan seperti ini gitu misalnya. Pendekatan juga dengan teman-teman sejawat yang lain juga karena kadang-kadang kan kalau kita bicara tentang psikosomatik itu bicara tentang suatu kasus yang sangat berhubungan dengan banyak macam orang ya, gray area istilahnya. Bukan seperti schizophrenia yang jelas-jelas itu bidangnya psikiatri. Tapi kalau kita bicara tentang dispepsia fungsional, teman-teman merasakan sendiri kan banyak melakukan
pengobatan ke dokter penyakit dalam dulu begitu ya. Nggak langsung ke psikiater atau bahkan tidak pernah terpikir mau ke psikiater. Kemudian juga eh, jantung gitu ya, kemudian juga diabetes, endokrin seperti tiroid juga banyak ya berkaitan dengan masalah-masalah psikosomatik itu saling berkaitan dan Prof selalu mengajarkan kita untuk selalu berada pada situasi yang mampu mengatasi keadaan dengan interaksi kita dengan sejawat lain. Karena sejawat lain ini kadang-kadang merasa tidak mau gitu ya mengkonsultasikan ke dokter jiwa karena stigmanya juga. Bahkan dokternya nggak mau pasiennya apalagi gitu. Karena merasa saya kan sakitnya fisik, ngapain saya datang ke dokter jiwa begitu. Nah disitulah Prof mengajarkan kami bagaimana juga menerangkan tentang penyakit ini kepada awam, menerangkan penyakit ini juga kepada sejawat karena pentingnya di situ tuh dan banyak membantu dengan teknik-teknik eh, bagaimana approach ya di bidang kesejawatan di rumah sakit gitu ya, di masyarakat gitu, supaya menjadi orang yang bisa dianggap bukan cuman sebagai klinisi yang handal, tetapi juga sebagai pribadi yang hangat, yang orang bisa masuk gitu, kemana-mana bisa masuk, nggak ada resistensi. Kita tahu bahwa di kedokteran itu senioritas sangat berperan, dan terkadang resistensi itu seringkali terjadi gitu ya. Maksudnya terkadang ketika kita merasa bahwa kita mampu mengatasi masalah itu, misalnya contoh, teman-teman yang mengalami dispepsia fungsional. Di dalam ilmu psikiatri kan sebenarnya tidak ada dispepsia fungsional itu sebagai diagnosis. Yang adanya itu namanya somatoform, somatisasi, somatic symptom disorder, autonomic somatoform. Itu ada, tapi kan terkadang kalau kita melihat manusia itu kan kita nggak bisa bedakan. Oh ini otak, ini mind, ini body, ini soma gitu. Nggak bisa. Kita harus melihatnya sebagai suatu kondisi yang sama gitu, yang stabil, yang harmoni. Itu ya yang saya dapatkan di Amerika waktu itu, belajar bagaimana kita nggak bisa memandang pasien itu sebagai suatu keadaan yang cuma itu doang gitu ya. Ini yang mesti harus diperhatikan. Dan ketika terjadi suatu proses promosi tersebut, ya akan ada resistensi pastinya dari teman-teman lain yang merasa, oh kok kamu ikut-ikutan nih di bidang saya gitu, kok kamu nggak harusnya berada di sini gitu, apa hubungannya gitu. Dan waktu itu mungkin pemahaman dokter terkait dengan psikosomatik itu sangat kurang gitu ya. Nggak banyak ahlinya di Indonesia, dan kalau ada pun juga tidak terlalu dikenal orang gitu ya. Sehingga waktu itu ingat banget tahun 2010 saya mulai itu mempromosikan lewat masalah-masalah terkait dengan gangguan kecemasan. Karena gangguan kecemasan ini paling sering nih dikaitkan dengan gejala psikosomatik. Jadi saya lewat itu saya mulai banyak belajar ya, Prof juga membimbing kami terus ya, terutama saya dan Dokter Roni untuk terus aktif ya, bukan hanya di luar di dalam artian tetapi juga di dalam. Di dalam sendiri kan kita melihat bahwa selama ini secara umum pasien psikiatri itu udah depresi, gangguan psikotik, bipolar gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang masalah psikosomatik, banyak dari kita mungkin juga agak sedikit ketika sudah jadi psikiater, kebanyakan mereka berpikir seperti psikolog saja gitu ya, lebih fokus ke pengobatan dengan terapi tanpa obat gitu ya. Padahal sebenarnya obat itu penting. Makanya 2012 saya pergi ke Makati di Filipina untuk belajar dari International Brand Medicine untuk memperkuat kemampuan saya tentang pengobatan psikiatri. Jadi buat teman-teman atau pasien-pasien yang menonton video ini dan pernah berobat ke psikiater, saya terutama itu memang dominan tentang pengobatan. Saya memahami tentang drug interaction obat karena itu penting banget buat ngobatin pasien psikosomatik. Bayangin kalau teman-teman pasien psikosomatik itu datang dari gangguan lambung itu kan udah banyak obat yang dikasih sama dokter lambungnya atau dari dokter jantung juga atau dari THT atau dari saraf. Nah, bagaimana cara kita menempatkan pengobatan itu menjadi jauh lebih stabil buat si pasien supaya pasien itu dapat obat yang benar, dapat kemampuan baik yang lebih baik nantinya gitu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Prof gitu ya, bahwa kita sebagai dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik harus masuk kemana-mana. Nggak boleh resistensi, nggak boleh nganggap diri kita tuh paling pinter, yang lain juga nggak benar gitu ya, atau nggak ngerti apa-apa gitu. Karena kalau menurut Prof
Kalau kita demikian, maka kita akan jadi susah gitu. Ya, susah sendiri gitu. Karena psikiater itu kalau dianggap ya memang banyak yang merasa apaan sih ini psikiater, nggak ada pentingnya gitu ya buat buat banyak orang gitu ya. Nah, waktu itu mungkin tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mental health itu sangat menjadi, eh, kalau kita bisa bilang tuh apa ya, perhatian ya, perhatian. Walaupun dari dulu juga udah jadi perhatian sih. Cuma nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan artis juga banyak yang mau ngaku gitu ya, jadi apa, pasien psikiater gitu ya. Kalau dulu kan enggak gitu kan, malu gitu. Jadi penyakitnya selalu dihubungkan dengan kejiwaan, dengan gila gitu. Disitulah mengapa saya menjadi dekat, karena setiap tahun atau 2 tahun sekali bahkan kita selalu ada acara waktu itu. Kedekatan kami juga di dalam kongres-kongres saya nasional selalu ikut dengan beliau gitu ya. Selalu berdiskusi kapanpun kesempatan saya datang ke Solo atau ketemu di Jakarta atau ketemu di tempat lain, saya selalu berusaha untuk berdiskusi dengan beliau ya. Ada beberapa dokumentasi yang kemarin saya bagi di Instagram saya, karena kedekatan kami itu ya. Dan saya rasa itu yang membuat saya sangat dekat dengan Prof dibandingkan dengan guru-guru di UI sekalipun gitu ya. Karena setelah lulus dari UI tahun 2008 sebagai dokter jiwa, itu lebih banyak berhubungan dengan teman-teman di UNS dan Jogja di UGM gitu ya. Berkecimpung di bidang psikosomatik ini sangat dekat dengan Joglo Semar ya, Jogja, Solo dan Semarang gitu ya. Jadi banyak berkisar di sana. Sehingga tidak heran waktu Prof sakit, saya sangat merasa kehilangan ya, karena bagaimanapun sudah sangat jarang beliau akhirnya bisa tampil di pentas nasional untuk membawakan materi. Walaupun masih kuat mengajar, waktu saya beberapa kali mendapatkan berita bahwa beliau masih kuat mengajar walaupun sakit waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu, kena stroke sebelum pandemi ya jadinya. Pas kemudian pandemi makin jarang kita interaksi ya, udah nggak ada acara apa-apa, saya juga nggak bisa ketemu, nggak bisa terbang gitu ya. Dan waktu ketemu pertama kali setelah pandemi itu di 2022 tahun lalu, posisinya di Klaten, saya menyempatkan datang ke Klaten waktu itu dari Solo untuk bertemu dengan beliau. Dan itulah pertemuan kami terakhir. Ya, dalam keadaan beliau masih hidup, saya masih hidup. Dan apa ya, ya saat itu saya udah merasa sih bahwa mungkin Prof tidak akan bisa sama seperti dulu lagi gitu. Dan ketika kemarin hari Kamis malam, saya mendapatkan kabar bahwa Prof meninggal dunia pada pukul 19.55, hari baik ya, 10 Muharram, menurut kepercayaan Islam beliau meninggal Kamis malam, berarti sudah masuk Jumat ya sebenarnya. Dan saya langsung bergegas untuk memesan tiket dan mempersiapkan, hanya memesan tiket doang. Saya udah nggak pikir ya, yang penting memesan tiket. Masalah dari bandara ke Klaten nanti bisa cari eh, sewaan mobil lah, gampang lah itu ya. Saya banyak beberapa teman yang bisa bantu juga. Dan tibalah di Klaten sampai akhirnya saya mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir beliau. Rasa lega ada ya, bagaimanapun lega dalam artian karena saya juga nggak terlalu tega bisa melihat Prof dalam kondisi yang sakit berlama-lama gitu ya. Saya kira semua punya jalan yang terbaik. Almarhum semoga husnul khotimah ya. Dan saya yakin Prof, dan saya bersaksi bahwa Prof adalah orang baik, sangat baik, ya, luar biasa, humble sekali, rendah hati dan mau terima. Ya, dia memahami kita yang punya karakter berbeda-beda. Dia membuat kita itu merasa nyaman berbicara dengan beliau apa adanya. Nggak perlu takut beliau, kita bicara sama beliau tuh nggak perlu takut karena beliau adalah orang yang bisa menerima perbedaan gitu ya. Latar belakang saya yang kemudian belajar dari luar, kemudian belajar dari teman-teman yang lain juga. Beliau juga mau mendengarkan dengan serius. Nggak cuman pokoknya beliau seorang profesor terus kemudian maunya saya begini, kamu harus tekankan ini. Enggak gitu ya. Beliau tuh mendengarkan kita. Mau mendengarkan kita dan mencoba menjadi jalan tengahnya seperti apa yang baik buat semuanya. Tanpa harus berkesan meninggalkan dari diri kita masing-masing. Itu saya salut sekali. Saya banyak belajar dari Prof. Bagaimana
bagaimana Prof. Syamsul Hadi itu memperlakukan kami gitu, yang muda ini yang nggak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi saya bagaimana nggak berhutang budi dengan beliau ya. Kalau misalnya nggak ada beliau, saya mungkin nggak seperti ini. Ya, karena begitu banyak hambatan, begitu banyak jalan terjal yang terjadi di dalam bagaimana mengembangkan psikosomatik medis ini, dan beliau mendukung selalu. Ya, sehingga saya sangat merasa kehilangan ketika mengetahui beliau sakit gitu ya. Dan akhirnya saya harus ikhlas dan sabar menjalani hal ini bahwa beliau sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kami murid-muridnya bisa meneruskan ya apa yang beliau sudah lakukan buat kami. Jadi teman-teman mungkin bisa pahami, walaupun saya dulu lulusan dari UI, S1 dan spesialisnya dari UI, tapi mengapa kok saya lebih dekat ke Prof yang dari UNS dari Solo. Ya itulah ceritanya. Ya, itu cerita yang boleh diketahui umum. Kalau yang nggak boleh diketahui umum banyak banget ya. Yang mana pastinya kalau ada apa-apa dengan Prof saya nggak akan ragu untuk segera datang seperti kemarin. Ya, karena begitu banyaknya hutang budi, begitu banyaknya hal yang sangat sudah Prof lakukan buat hidup saya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing buat teman-teman ini mempunyai makna dan bermanfaat. Mohon doanya buat Prof saya Muhammad Syamsul Hadi. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dilapangkan kuburnya, semoga husnul khotimah. Selamat jalan Prof. Terima kasih sekali atas apa yang telah Prof lakukan kepada kami semua. Semoga kita bisa menjadi apa yang diharapkan Prof. Menjadi terang buat dunia kedokteran Indonesia khususnya di bidang psikiatri. Terima kasih Prof. Tiada terbalas jasamu buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.